Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab memberi judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos, tema perenungan kita di hari ini yaitu pembaharuan hidup orang percaya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kenaikan Yesus membawa perubahan hidup, membawa pembaharuan mulai daripada para murid, tetapi juga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, lewat cara hidup jemaat mula-mula yang hendak kita baca, yang telah kita baca tadi, itu menggambarkan bahwa ketika mereka percaya dan mengikuti Yesus, ada perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di mana dari cara hidup jemaat mula-mula ini, mereka ketika percaya kepada Yesus Kristus dari pengajaran para murid-murid yang disampaikan kepada mereka, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para murid, telah merubah hidup mereka yang mungkin awalnya mereka hidup sendiri, hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan tidak mau peduli dengan atau tidak mau hidup bersama dengan orang lain. Tetapi dengan kebangkitan, melalui kebangkitan Yesus Kristus, pengajaran para murid, sehingga mereka dikumpulkan dan menjadi satu jemaat yang hidup bersekutu, bersaksi, dan saling melayani. Mereka tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dari cara hidup mereka, mereka tunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara hidup mereka setiap hari, di mana mereka duduk mendengar pengajaran para rasul. Mereka duduk mendengar pengajaran para murid dengan sehati, sepikir. Tetapi juga dalam persekutuan atau dalam perkumpulan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka bukan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi diceritakan dalam pembacaan kita tadi apa yang mereka miliki. Misalnya mereka menjual tanah, lalu hasilnya itu mereka bagikan, mereka bawa kepada rasul-rasul, kemudian mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus membawa pembaharuan hidup orang percaya. Awalnya mereka hidup sendiri-sendiri, tetapi ketika Yesus bangkit dan para murid mengajarkan pengajaran kepada orang banyak ini, sehingga mereka berkumpul mendengar pengajaran, tetapi juga mereka hidup sehati sepikir, bergandengan tangan. Nah, ini kita belajar juga dari jemaat mula-mula ini, di mana kalau dikatakan kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti Dia, maka lewat setiap peristiwa, apalagi kita belum lama merayakan kenaikan
kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu membawa perubahan dalam hidup kita, membawa pembaharuan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya juga boleh dikatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus itu harus ditunjukkan dalam hidup kita setiap hari. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita ini, di mana yang tidak baik menjadi baik, di mana yang hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi orang percaya yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi orang percaya yang hidup mau berbagi, berkorban untuk orang banyak. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi marilah kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula ini. Dengan percaya kepada Yesus Kristus berarti ada pembaharuan hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita berkumpul bersama-sama, saling berbagi kasih, saling melayani satu dengan yang lain, tetapi juga dalam persekutuan itu kita dapat bersaksi kepada orang lain, kepada orang banyak tentang Yesus Kristus yang kita imani dan kita percayai. Jadi sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar dari jemaat mula-mula bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dengan kita hidup saling berbagi satu dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Kristus dan kita mengikuti teladan Yesus Kristus dan juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini, di mana mereka saling bersekutu, saling sehati sepikir, ya. Beda dengan kita di zaman sekarang ini. Gereja Tuhan di zaman sekarang ini banyak yang terjadi, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini, ya, dimana ketika mereka mempercayai Yesus, maka perubahan terjadi dalam hidup mereka. Pola pikir mereka pun berubah. Yang seperti tadi awal saya katakan, mereka mungkin awalnya hidup hanya untuk diri sendiri dan tidak mau bersekutu, tidak mau berkorban untuk orang lain. Tapi mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini. Pembaharuan hidup terjadi bagi setiap orang percaya. Jadi pembaharuan hidup terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu dapat terbukti dalam persekutuan kita. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada. Pembaharuan hidup itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjadi orang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus ada pembaharuan di dalam hidup kita. Marilah kita hidup sehati, sejiwa, dan saling peduli satu dengan yang lain. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus atau kita bisa merubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami agar kami bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi juga kami tunjukkan dalam hidup kami setiap hari, di mana kami terus merubah ataupun hidup kami terus mengalami pembaharuan menjadi lebih baik dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi juga mengajarkan kami belajar dari jemaat mula-mula yang tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi bagaimana hidup sehati sepikir dalam bergandengan tangan dalam sebagai persekutuan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapa, tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman ini. Biar roh hikmat selalu menuntun dan menyertai kami. Hikmat daripada Tuhan sajalah, sehingga kami mampu hidup bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa kami di surga, biarlah semua kami, tim Klavos Sukacita, para kru yang ada, Tuhan berkati kami agar lewat channel ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Begitupun juga semua pendengar Klavos Sukacita yang saat ini terhubung dengan channel Klavos Sukacita. Tuhan berkati yang ada dalam pergumulan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai. Yang ada dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan berkati dan pulihkan agar mereka dapat mengalami kesembuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah semua kami sepanjang hari ini kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara, TNI, Polri, tenaga medis, bahkan juga pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan agar mereka
agar kami sekalian dapat memimpin dengan segala baik. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.